Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna alladzi yanfa'una wa anfa'na bima alamtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat atau alimkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat wa anfa'na bima alamtana, dan bermanfaatlah mudah-mudahan ilmu yang kami miliki. Innaka sami'un mujibud du'a. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berlindung kami kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa amalin la yarfa', amal yang tidak diangkat. Wa qalbi la yaksha', hati yang tidak khusyuk. Wa du'ai la yasma', dan doa yang tidak didengar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Segala puji sama kita haturkan kehadirat Allah sebagaimana yang disampaikan Umi Rika tadi. Kita sudah rencanakan mau ada silaturahmi bulanan. Dan kalau kita coba ingat-ingatkan juga, alhamdulillah pada bulan penutup Mei ini ya, mau masuk Juni, jadi besok Juni tidak usah. Rencananya mau bulanan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Paling tidak seperti kita sudah menggagas kemarin kepanitiaan juga untuk majlis taklim Rabiatul Adawiyah. Semoga tidak sampai di sana saja, supaya setelah ada kita ngangkat mungkin event yang cukup besar kemarin, kita bisa adakan lagi kajian bulanan. Kemarin juga seperti kata Umi, emang open aja kalau misalnya diminta untuk memberikan, ya namanya juga kan dalam Islam di wal asri kita diminta juga saling menasihati dalam kebaikan. Jadi tidak masalah mungkin dalam bentuk watawasau bil haq watawasau bis sabnya. Jadi pada siang ini insya Allah kita coba melihat ya bagaimana sunnah Rasulullah dalam mendidik ya. Jadi kebetulan ketika melihat ini banyak orang mengambil beberapa versi. Coba lihat juga di buku ini ya. Ada yang melihat bagaimana Rasulullah itu mendidik dalam tahap-tahap usia. Ada juga Rasulullah kemudian mendidik apa-apa yang menjadi teori-teorinya. Tapi emang mungkin ingin lebih ke bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan, karena Rasulullah lebih banyak mengatakan kalau didiklah anakmu dengan akhlak, wariskan akhlak. Jadi ada kami di pesantrennya pakai terjemah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, merupakan kumpulan hadis 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi di situ insya Allah pada kajiannya yang terkait akhlak, kajian terkait budi pekerti itu akan kita coba bahas pada siang ini dalam rangka kita menemukan apa-apa saja di sabda-sabda Rasulullah itu yang terkait dengan pendidikan. Ya, jadi hadis ini terjemah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini itu Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis. Imam Nawawi mengatakan bahwa di salah satu hadis Rasulullah itu siapa yang hafal 40 hadis nanti akan dibangkitkan. Kita nanti kalau kita hafal 40 hadis, kita akan dibangkitkan sebagai intelektual Islam atau cendekiawan, sebagai ulama. Jadi ini kan kita coba ajarkan di pesantren, dan hadis-hadis ini yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini adalah hadis-hadis yang betul-betul sangat kita butuhkan dalam keseharian kita, dalam kita dengan keluarga kita, dengan kita bermuamalat dengan semua, sehingga ini bisa kita sampaikan atau kita paparkan sebagai apa yang menjadi sunnah Rasulullah dalam kita bergaul. Yang pertama yang ingin, boleh panggil Ustazah daripada boleh ya, seperti ke santri saja. Ustazah Emma, itu hadis kedua, yaitu kita lihat bagaimana
hadis ini menjadi semacam kurikulum yang ada dalam agama kita, yaitu hadisnya terkait An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar, ini dari Umar ya, uh, semoga Allah meridainya. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaum, pada satu hari, istala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kita insya Allah sudah terbiasa dengan hadis ini ya, kita coba ulang saja. Sadidu bayadi siabik, bersangatan putih bajunya, gamisnya. Sadidu sawadi si'ri, bersangatan hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat jejak-jejak safar. Wala ya'rifuhu minna, tapi kami enggak arif, kami ya'rifu salah satu ahadan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, berdekatan lututnya dengan lutut Rasul. Wa wada'a kafaihi ala fakizaihi, kemudian meluaskan dia telapak tangannya di atas paha Rasul. Waqala, dan kemudian berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi kalau Ustaz Emma coba lihat ya, ini adalah hadis yang Allah punya manhaj ya, kurikulum. Kita lihat kurikulum Allah di mana-mana saja luar biasa. Kita secara ulama kita mengajarkan, bahkan ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, orang pernah bertanya, itu berapa lama untuk bisa membuat orang yang sedang berkumpul itu tiba-tiba berdiri dan melakukan satu gerakan yang sama. Tentu orang pikir akan 2 jam, akan 1 jam seperti mengkomando para tentara. Tapi nyata si penanya ini takjub, dalam hitungan detik saja itu sudah satu gerakan. Kenapa? Karena alhamdulillah sebenarnya kurikulum kita seluruh dunia itu adalah sama, kurikulum Allah. Ya. Jadi kita kembali lagi, itu yang ditanyakan oleh orang ini kepada Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tuz zakat wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil. Jadi disebutkanlah oleh Rasulullah bersabda bahwa Islam itu adalah bahwa kamu percaya kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bila kamu menemukan cara. Qala sadaqta, berkata orang tersebut, sadaqta. Fa'ajibna, ini kata Umar ya, fa'ajibna, takjub kami, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Jadi kemudian qala fa akhbirni anil iman, kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang iman. Nah, sebagaimana tadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita tuh rukun Islam, kemudian fa akhbirni anil iman, katakan kepada saya tentang iman. Qala, bersabda Rasulullah, antu amina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarihi. Qala, kemudian berkata lagi orang ini, sadaqta, benar engkau. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Qala anta ambudallah, bersabda Rasul bahwa kamu menyembah Allah ka'annaka, seakan-akan tarahu, seakan melihat Allah. Fa in lam takun, maka jika tidak adalah tarahu, tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau.
Jadi itu kalau kita lihat kesimpulan kita mungkin ya, apa yang menjadi manhaj dari agama kita, kurikulumnya, itu yang akan jadi ilmu tauhid, jadi ilmu fikih, jadi muamalat, jadi ilmu akhlak yang kita sebarkan di sekolah-sekolah kita juga dalam bentuk mapel-mapel ya. Tapi semuanya ada dalam pokok-pokok ajaran agama Islam pada hadis ini yang disabdakan. Kemudian orang itu terus bertanya, qala fa akhbirni anis sa'ah, apakah itu tentang sa'ah kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam, kata Rasulullah. Yang bertanya itu lebih tahu min sa'ilin, dengan apa yang ditanyanya. Kemudian orang itu lanjut bertanya, qala fa akhbirni anil amaratiha, apa tanda-tandanya? Kemudian Rasulullah bersabda, kala antali dal amma tu rabbataha, melahirkan para ammah, pelayan, pembantu, rabbataha, tuannya. Kadang kalau kita pikir-pikir sekarang, apakah itu seperti ada zina dengan yang tuannya, kemudian pembantunya melahirkan tuannya? Kita wallahu a'lam. Wa antaral huffatal uratal ala tari'a as-sa'i yatadawwaluna fi bunyanin. Kemudian kita lihat orang campang-camping, orang yang miskin, pengembala, kemudian tiba-tiba summan talaka falabisa malian. Tiba-tiba dia bisa bikin bangunan-bangunan yang bagus. Kadang-kadang kita lihat ya, ada juga hal-hal seperti itu yang kalau misalnya memang karena usaha, karena apa, tentu sudah jelas. Tapi tiba-tiba ada orang yang awalnya itu tidak jelas identitasnya, tiba-tiba mereka jadi kaya raya, jadi melakukan sesuatu yang hebat gitu kan. Jadi itu yang merupakan, kata Rasulullah, tanda-tanda dari sa'ah ya. Kemudian ketika orang itu pergi, Rasulullah bertanya, "Qala ya Umar, at-tadri manis sa'ilin?" Ya Umar, siapa tadi yang hadir yang bertanya? Kultu berkata aku, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu, itu adalah Jibril, atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajar kamu dinakum, agama kamu. Ya, jadi ternyata yang datang itu adalah Jibril yang bertanya kepada Rasulullah terkait apa-apa yang menjadi pokok ajaran agama kita. Jadi kalau Ustaz Imam boleh paparkan, itulah yang mungkin wajib ya kita ajarkan kepada anak-anak kita secara fardu ainnya ya, apa yang menjadi rukun Islam, apa yang menjadi rukun iman, dan kalau bisa apa yang menjadi ihsan. Dia betul-betul berbuat seakan Allah melihat dia, sehingga dia akan bisa bersih. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah betul-betul bisa melihat dia. Jadi kalau kita lihat itulah 3 ya manhaj atau kurikulum yang wajib sebagai fardu ain yang kita ajarkan kepada anak kita, yang merupakan warisan Rasulullah dalam sabda-sabdanya. Kemudian pada hadis arba'in ini, itu yang saya mau coba pilih ya, yang untuk kita jadikan yang sebaiknya ya, merupakan ajaran Rasulullah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu hadis yang ke-6, an Abi Abdillah Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bainun wa in harama bainun. Jadi katanya, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat. Wa bainahuma umurun mustabihat, ada hal yang haram. La ya'lamuhunna katsiratun minan nasi fa minat taqa subhatihi faqadis tabra'a
lid-dinihi wa irdihi. Ya, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari barang-barang perkara yang subhat, ya mungkin kayak ukti-ukti semua ya, yang sudah imam mungkin belum masuk. Kita di dalam Al-Quran kita lihat dipaparkan bahwa nutup aurat itu melabuhkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian di ayat lain tidak secara eksplisit mungkin ya dijelaskan, tetapi ada di antara itu perkara yang abu-abu yang Allah subhat itu ini, yang halal jelas, yang buka aurat jelas kita tidak suka ya. Kemudian ada yang halal, kemudian ada di antaranya yang subhat. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari barang-barang yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan perkara yang samar-samar, maka ia telah bisa jadi jatuh kepada perkara yang haram. Di sini contohkan seakan ada pengembala yang dia itu mengembalakan kambingnya di lapangan, ya di lapangan yang jelas, tapi di sebelahnya itu ada punya tetangga atau punya rumput orang lain, tapi jangan dia ke batasan itu ya, karena di batasan itu bisa jadi nanti kambingnya akan pergi ke lokasi orang lain sehingga itu akan jadi sesuatu yang haram. Kemudian di sini diingatkan mungkin yang penting untuk anak kita ya, Allah wa in fi jasadi mudrah. Pada hati kita itu ada mudrah, ada sekumpul darah. Iza salahatu saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu. Ala wahia kalbu. Jadi kalau ada sekerat mudrah, darah di hati kita, di tubuh kita, kalau itu ya baik maka baiklah semua amalan kita, dan kalau dia tidak baik maka buruklah. Jadi kalau kita paparkan lagi sabda Rasulullah ini kepada pendidikan anak-anak kita, hal yang paling harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita ya, karena inilah yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita ya. Kalau hati kita baik, maka itu akan baiklah seluruh urusan kita. Karena sebenarnya hati kita yang menjadi wasit ya, ketika kita melihat ini bisa atau tidak, ini bisa atau tidak gitu, karena ini halal atau tidak, ini baik atau tidak. Kalau wasit itu sudah betul, itu seluruh tubuh kita, kinerja kita, amalan kita akan baik. Tapi kalau hati kita rusak, gak jelas, itu maka seluruh amalan kita menjadi buruk. Jadi untuk ini ya, menggabungkannya dengan apa yang menjadi topik kita pagi ini, maka kepada anak-anak kita itu yang harus, pertama yang harus kita bersihkan dulu bagaimana zakiyatun nafsuh ya, bagaimana kita memperbaiki diri kita. Kemudian hadis yang ke-7 itu terkait tentang nasihat menasihati. Itu Rasulullah bersabda, kita langsung ke matanya saja, alladzi ad-dinun nasihah, ya agama itu nasihat. Qulna liman, untuk siapa? Qala lillah, bagi Allah, wal kitabihi, kitabnya, wali rusulihi, rasulnya, wali a'immatin, dan bagi imam-imam al-imatil muslimina wa ammahim, dan orang-orang yang muslim awam seperti kita. Jadi agama kita itu memang nasihat yang untuk siapa? Ya terkait apa? Terkait Allah, terkait Rasulullah, terkait kitabnya, dan kepada imam-imam kita dan juga kepada kita sebagai kaum muslim semuanya ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita dengan anak-anak kita juga kita sering melakukan nasihat-nasihat seperti ini, kita menjaga mereka, membatasi mereka, selalu merespon apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah benar, dan kepada anak-anak kita mungkin harus kita ajarkan untuk bisa bersabar, karena itu yang merupakan kewajiban kita yang juga diminta oleh Rasulullah. Bagaimana kita menjadikan agama ini sebagai nasihat, bagaimana kita menjaga mereka. Kadang-kadang itu yang kita lihat mulai luntur di masyarakat kita ya, value mungkin istilahnya, tata nilai sekarang tidak jelas
tidak jelas ya apa yang menjadi tata nilai. Orang mulai melanggar apa-apa yang dulu diagungkan, dulu dianggap sebagai sesuatu yang mulia, tapi sekarang sudah bergeser. Ya, termasuk bagaimana merespon kepada orang tua, bagaimana merespon kepada kitab, bagaimana merespon uh, silaturahmi dan segala macam. Jadi di hadis ini sebutkan bahwa agama itu nasihat terkait apa yang menjadi value atau tata nilai yang ada pada agama kita. Allah kita, Rasul kita, kitab kita dan imam-imam kita dan juga persaudaraan sebagai muslim. Ya, mungkin ini masih ada 42 hadis. Usaha tutup aja dengan hadis yang ke-10, yaitu terkait makanan ya, dan kaitannya dengan diterimanya doa. Di sini dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala tayyib, sesungguhnya Allah itu tayyib. La yaqbalullahu illa tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Tidak mengabulkan, yaqbal, tidak mengabulkan kecuali yang tayyib. Wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan demikian jugalah yang Allah perintahkan kepada kaum muslim dan juga kepada rasul-rasulnya, kepada kaum muslim dan kepada mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu min tayyib. Wahai rasul, Allah berfirman, wahai rasul, makanlah yang baik, wa'malu salihan, dan beramallah yang soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, dan kepada rasul, kepada orang beriman juga Allah berfirman, hai orang beriman, kulu min thayyibat, makan yang baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan. Summa zakara rajulun, kemudian kata Rasul, dikisahkan zakara ini di zikir ya, diingatkan seorang laki-laki yutilu safar, sudah jauh safarnya, bisa jadi sudah jauh umurnya, diibaratkan di sini ya, as'asan agabara, sudah kusut rambutnya, kemudian dia muddu yadaihi ila sama, mengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Tapi di sini disentil ya, wa mat'amuhu haram, apa yang dimakannya haram, wa masrabuhu haram, apa yang diminumnya haram, wa malbasuhu haram, apa yang dipakainya haram, wa ghuziyal bil haram, dan dia kenyang dengan hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia akan dimustajab oleh Allah gitu kan. Jadi di sini diceritakan pada hadis yang sebelum ini, Allah itu thayyib, Allah itu mengabulkan yang thayyib. Jadi kadang-kadang kita kok doa kita enggak diterima, mungkin ada hal-hal yang subhat itulah ya, mungkin ya di hadis sebelumnya yang mungkin terlakukan oleh kita. Jadi Allah itu baik, dia itu mengabulkan yang baik. Seorang laki-laki ini dia doa ya Allah, katanya ya Rabbi. Kemudian dia merasa kenapa doanya tidak diijabah. Jadi di sini katakan dia wamat amuhu haram, dia memakan yang haram, kemudian minum yang haram, memakai juga yang haram, kemudian dia kenyang juga dengan hal-hal yang haram. Jadi bagaimana Allah akan istajibalahu, bagaimana Allah akan mengabulkan dia, sementara Allah itu tayyib dan mengabulkan yang tayyib saja ya. Jadi mungkin kalau masih ada kajiannya kita sambung, masih ada 4 kali lagi karena ini sudah rasanya cukup ya, kita mamah dulu. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu pokok-pokok kajian kita tentang agama kita ya. Marilah kita, walaupun kita guru, walaupun kita enggak guru, itu yang harus jadi fardu ain, semua kaum muslim harus bisa sangat memahami ya. Mungkin masuklah kita mulai ke ilmu fikih ya, karena agama kita mewajibkan salat ya, ilmu tauhid, karena yang pertama, yang ketiga-tiganya, yang pertama rukun Islam itu pertama itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian rukun iman juga antu'minu billah, kemudian juga di ihsan itu ya
ka'annaka tarahu. Jadi ketiga-tiganya tauhid itu. Ketiga-tiganya tauhid. Jadi Islam itu sandaran pokok batang utama itu tauhid. Ya, kemudian kita masuk ke sholat. Sholat, bagaimana sholat? Mungkin mulai dari uduknya ya. Kan ada juga orang berkata, bagaimana Islam itu akan maju kalau ibadah-ibadah saja. Tapi sebenarnya ketika kita mau ibadah, kita harus menemukan air yang bersih kan. Itu kata orang itu akan membuat kaum muslim itu menjadi aktif untuk bagaimana menemukan air yang bersih. Itu bisa jadi kita akan membuat bendungan akan seperti apa kalau kita lihat misalnya di Afrika yang kekurangan air kan seperti apa dia menuntaskan permasalahan, dia harus menemukan air bersih untuk berwudu. Itu akan secara otomatis kita akan berpikir tentang teknisnya seperti apa ya, kita harus bersih itu akan seperti apa. Jadi apa-apa yang di agama kita itu kalau kita jalankan dengan sebenar-benarnya itu akan panjanglah jadinya hal-hal kebajikan-kebajikan yang bisa uh, kita harus lakukan untuk mendapatkan. Misal kita harus berwudu dengan cara yang sesuai dengan hadis ini, itu kita harus menggali, kita harus mencari, kita harus melakukan secara teknis, secara praktikal juga akan panjang. Bagaimana kita bisa dapat berwudu dengan baik, karena Allah tidak akan menerima kalau wudu kita dengan air yang tidak bersih. Kemudian kita sholat. Bagaimana yang contoh ke Rasulullah? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kita akan ajarkan kepada anak kita bagaimana seharusnya Rasulullah sholat. Ya, termasuk juga berpuasa, berzakat. Itu panjang lagi kajiannya. Kemudian berhaji. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang termaktub dalam hadis ini, kalau saya Maya sangat luar biasa. Islam itu sungguh sesuatu yang menggerakkan, memotivasi, yang buat hidup kita itu memang menjadi benar-benar hidup dan bermakna ya. Kemudian yang tadi yang keenam itu terkait bagaimana kita Allah sudah jelaskan ini kebenaran, ini yang salah. Kemudian ada situ batasan abu-abu ya, istilah orang sekarang. Yang hitam jelas, yang putih jelas, yang abu-abu ini seperti apa. Kalau kita mendekati, kalau anak kita mendekati, ini akan seperti apa itu. Kemudian yang ketujuh terkait agama itu nasihat. Kemudian yang kesembilan tadi, yang ke-10 ya, tentang korelasinya lah ya, korelasi antara apa yang bahwa Allah itu thayyib, Allah itu baik, Allah itu akan mengabulkan hal-hal yang baik-baik saja ya. Bagaimana korelasinya dengan kita yang kita rasa kok doa kita nggak dikabulkan ya. Nyata Allah itu thayyib dan hanya mengabulkan yang thayyib. Kita coba koreksi nggak, evaluasi diri kita ada yang salah tidak. Di apa yang karena di sini pun disebutkan kalau kita makan haram, minum haram, kenyang dengan yang haram, kemudian juga pakaian kita, bagaimana Allah akan mengabulkan? Ada tanda tanya di sini. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Karena di awal hadis ini dipaparkan Allah itu thayyib dan hanya mengabulkan yang thayyib. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Walaupun tidak tepat ya dengan judul yang mungkin menjadi harapan para ukti sekalian, tapi saya menggugah ya karena Rasulullah itu menampilkan apa yang diamalkannya, apa yang dikatakannya dalam sabda-sabdanya itu dalam hadis-hadisnya. Jadi kenapa hadis-hadis ini kita angkat saja? Karena itu juga punya korelasi kepada bagaimana kita Rasulullah itu mengharapkan kita membentuk para zuriat-zuriat kita yang nanti ke depan itu akan menjadi pewaris kita, estafet kita. Kalau kita sudah bisa berjuang, misalkan kita sampai 3, anak kita semoga bisa melanjutkan dari 3 ini menjadi 6. Jadi bagaimana kita mengkadar mereka dengan sabda-sabda Rasulullah ini sehingga mereka betul-betul menjadi muslim yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan apa yang menjadi sunnah, apa yang menjadi perkataan firman dan sabda Rasulullah. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.